nggih semeton YouTube dalam yang bantu penglima ini dalam pelaksanaan ngantepnya itu di rumah itu banyak yang minta perhatian untuk tidur dan ngantepnya, tapi karena di masing-masing desa itu berbeda-beda, maka itu kalau mangku jurusan kalau semeton mangku jurusan kaitan ngangge tata titik yang ngantap sampun dipelajari atau sampun kajian oleh itu anak lesir. Tapi kalau yang nyampaikan secara umum untuk di rumah, misalnya dia boleh diantar oleh orang tuanya, itu bapak dan ibunya, atau orang yang dituakan di rumah itu. Secara umum saya kasih bayangan aja. Yang pertama itu dalam Ayapan Banten Oton ini ya, kita pertama sebelum mulainya itu kita mohon dito pengukatan di Griya, pengukatan Banten, bilang di Pranda itu ring di Griya itu Pranda jadi otonan kan dikasih dito pengukatan oleh itu Watu Pranda. Sampai di rumah orang tua itu bapak atau ibunya itu mensuci laksana, mandi biasa masih sudah bersih lengkap. Kemudian anaknya juga yang motor juga suci laksana, mandi lengkap, keramas. Kemudian kita siapkan ini hidupkan dupa, isi dupa semuanya, banten dupa. Kemudian di pejati ini kita isi air air toyo anyar bisa diminum nantinya. Ini untuk mohon dito nanti ya. Kemudian sudah itu sudah lengkap semuanya itu si orang tua itu yang akan ngantep atau kaya Banten itu biasa artinya kalau berdiri dia pada wasana, kalau duduk sila pada wasana, semua lengkap itu. Kemudian cuci tangan dengan lupa seperti ngantep tapi secara umum aja. Kemudian setelah cuci laksana kita penempatan tadi itu kita pisah dikit titonya yang ngantep itu bersalah bapaknya atau ibunya itu mau tito dulu ya, dia suci ya, setelah suci bersih ya, baru bapak atau ibunya itu matur-atur. Kalau di otonan alit misalnya di yang guru boleh bisa pejati, kalau tidak bisa soda, pilih lainnya jangan. Kemudian di Banten ayam oton ini disucikan dulu dengan itu penglukatan yang didapat dari Ratu Pranda yang dikasih oleh Ratu Pranda di kisan semua Banten ini dengan itu kisan semua Banten itu artinya kita menyucikan Banten. Kemudian setelah itu merekap sedikit artinya kita acap semoga biar di pejati itu boleh sebagai upasaksi Bulan Surya, Chandra, Bintang Perdana dan Betara Trimurti dan Betara Yang Guru atau kawitan untuk pengendih dari Tuan Indak Sino yang siang perkara. Dan juga dalam Banten Oton ini yang perlu menjadi perhatian kita itu adalah bahwa Dewan Oton itu acap mandau melih Dewan Oton itu ya kita acap biar melih ring Puluhan Indak Sino. Karena Banten yang kita aturkan nanti ini kita aturkan ke luhur dulu, yang guru, saksi Dr. Sami, yang Dimuti, yang Suryo, yang Chandra dan Dewa Neng Oton, dan juga acap juga Sang Manumadi atau Dewa Dewi Betara-betari leluhur sana meyang ring sama oton juga acap ring Puluhan Indak Sino di pejati itu ya, untuk acap aja itu tidak masalah. Kalau aku pakai mantra, kalau aku tuh tetap dia sistem dalam tapi itu upeti setiti dewa itu, tapi kalau kita orang tua cukup acap aja ya. Lalu yang tambahkan lagi bahwa dalam oton itu perlu kita tadi acap Dewan Oton mana memiliki Daksina itu, saya kasih tambahan dikit bahwa
Kalau untuk Dewan Otornya ya, Dewan Otornya itu kalau anaknya lahir hari Radite atau Minggu, itu Dewan Otornya Acep Sangyang Iswara. Kalau lahirnya hari Somo atau Senin, Dewan Otornya Acep Sangyang Wisnu. Kalau lahir hari Selasa atau Anggara, Dewan Otornya itu Acep ke Sangyang Rudra. Kalau lahir hari Rebo, Acep Dewan Oton itu Sangyang Mahadewa. Kalau lahir hari Kamis, Acep Dewan Oton menjadi ke Sangyang Maheswara. Kalau lahir hari Jumat itu ada dua. Kalau dari Jumat ada dua Dewan Oton, Sangyang Sangkaro dan Sangyang Sambu. Tapi umumnya kita Acep Sangyang Sambu untuk hari lahir hari Jumat ya. Kalau anaknya lahir hari Sabtu, hari Sanisara, kita acap menjadi ke Dewan Oton adalah Sangyang Brahma. Maka pentingnya itu adalah Dewan Oton itu kita acap di sana. Dewan Oton itu perlu kita ketahui dalam proses oton itu kita tentukan Dewan Oton mohon kekuatan beliau untuk menghilangkan segala penderitaan lahir, yaitu lara, rogo, wigna, dan melebur semua dosa dan kotoran lahir, yaitu gelah, patah letak, itu sebal kandal itu melebur, dan juga segala bencana kotoran pokok tako itu dimusnahkan, dihilangkan. Itu kita fungsinya mohon kekuatan Dewan Oton. Dan juga acap berawal dari leluhur sami sana manumadi ring sang anak alit moton anda hidup yang sang manumadi ijan tuntuna bimbingan saking luhur mando sang moton mulai urip para sigayusa kerahayuan selalu dibimbing dalam kehidupan ini ke jalan yang benar untuk menjadi anak yang seputra. Oke, kita lanjutkan lagi setelah acap Dewan Oton tadi, kemudian acap Dewan Oton biar melingkir. Kemudian lanjutkan lagi ayapkan bantan-bantan ini ya. Kita kalau mangku itu kan banyak itu prosesnya untuk bantan ayam oton ini. Beliau nyebut ada kaki siwogotro, ini siwogotro, kaki among, ini among, kaki lulut, ini lulut. Kalau kita itu cukup acap aja dewa-dewa itu untuk diaturkan bantan oton lengkap ini ya. Sebut aja bantan Jati, Keambian, Sodo, Peras, Bogan, semua kita ayam itu keluhur dulu ke Dewan Oton namun kita ayam ya bantan-bantan ini ya. Setelah kita ayam keluhur semua bantan-bantan ini, kemudian menas penugrahan itu biar beliau Petara Sami Dewan Oton dan bisa menemati mijen kerahiwan ring anak kita yang moton mulihang juga Yusuf mulihang kerahayuan ring kulit peniki. Setelah semua disebut semua selesai, saya juga saya berarti keluhur sudah selesai, dan juga tetap kita mohonkan anugerah beliau dalam Tito Pemuput nanti, Tito Pemuput atau Tito Wangsopado juga sekalian ya, kita tempatkan di area tadi di sini ya, dengan bunga kita acap kemudian taruh di sana kita sudah jadi Tito Pemuput dari Sang Hyang Siwo, Sadasiwo Pramosiwo dan Petara Sami berluhur yang guru sarang Sami sudah mijen wanugraha. Setelah itu anak yang moton kita minta sembahyang biar puput dulu keluhurnya biar selesai sembahyang di majan di leluhur sembahyang biasa ya, sembahyang habis sembahyang kita panggil lagi ke sini, lalu di sini juga sembahyang bisa. Kemudian Tito yang tadi itu kita ketiskan di banten ini, dan juga ketiskan ke anak yang moton. Anak yang moton ketiskan Prabu 3 kali, diminumkan 3 kali, meraup 3 kali. Kemudian kita siapkan beras sedikit, kita ketis Tito mohonkan bijo ya. Kemudian kita taruh di bijanya di anak itu, di ubun-ubun, di selang lelakte, di bahu kanan, bahu kiri, cekok leher ini, dan ditelan berbiji ya. Setelah itu kita ambil begini ya, penyunan ketera gini ya,
penyenangnya ini kita ambil ya, penyenang terang ini leketik isinya itu ke anak yang motor, kemudian dag-dagan di bahu dan di hatinya itu kita ayap-ayapkan penyenang terang. Kemudian ambil didapatnya ini ada sesedap namanya ini ya, sesedap ini yang berisi beras dan benang putih itu. Sesedapnya kita sama-samahan berasnya sedikit ke dadanya, ke tubuhnya dia itu, kemudian ayatkan, kemudian benangnya itu kita ambil, kita ikatkan di tangan kanannya ya. Oke, berarti anak itu sudah selesai dalam proses memulih panigerahan. Kemudian anak itu kita ayapkan banten ini ya, kita ayap, dia ngayap, kita tatapkan gitu saja. Artinya anak yang motor natap, kita yang bapak orang tuanya ayabah ya. Di ngayapnya itu sebut aja semua banten ini, arti anak itu sang ragan itu, sang moton begitu, sang mana yang medis, sarang sang satu sanaknya sami dikit-dikit kata aturan yang aturan buat wadah lagi sami kojati keporan pengambilan beras sodo sami dengan dapetan saya yang sebut saya dikit mana ipun boleh kerahyuan sahabat rahayu, ada masai merah pekarian, ada salam bimbingan Tuhan, ada ipun ada anak yang berguna. Tapi penunas saya sebut itu semuanya biar anak itu kalau sekolah dia biar selama sekolah, rajin sekolah. Kalau dia kerja, ada masai merah pekarian. Okay. Itu intinya. Sudah itu sampai tatap itu anak itu mohon minta lagi sekali dengan bunga itu ini menjaya-jaya namanya, mohon penugerahan pada Yang Siwa agar memboleh kehidupan yang baik dalam kehidupan ini, dalam seluruh dunia dengan Tuhan, selamat rahayu, boleh juga Yusuf dan menjadi anak yang suputra. Itu yang bisa saya tambahkan dikit tentang ini. Kalau mau ditambahkan lagi permohonan apa boleh dalam otonomi, karena semua dewa itu tuntun menyaksikan dan memberi berkat dalam otonomi itu kepada anaknya ya. Hingga semetur itu setelah selesai anak itu jaya tadi mohon penugasan Yang Siwa itu kita puput yang terakhir itu dengan itu segahan pancawanona kita aturkan ya. Segahan pancawanona itu kita aturkan kepada sang Buddha Budi, terus sang Buddha dengan sambil nikah manda Tengurbedo mandone Sido Kasomyo menjadi Buddha itu yang menolong si anak itu dalam kehidupannya agar tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada gangguan, dan selalu dalam lindungan kekuatan Buddha itu sami, sehingga anak itu menjadi selamat rahayu dalam kehidupannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berbeda dengan kenyataan di masyarakat atau sedikit pada perbedaan, tidak masalah. Itu yang penting ning kayune las caryo manahe mayadnya dengan kayune pasti mapikoleh. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat atau ada kesalahan. Om Santi 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 Om.